Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan ketiga ya, kimia pemisahan. Kali ini bahasannya adalah mengenai analisis gravimetri ya. Ya, jadi tema besar dari mata kuliah kimia pemisahan ini adalah mengenai gravimetri dan volumetri ya. Nah, gravimetri sendiri itu apa? Gravimetri sendiri itu adalah bagian dari analisis kuantitatif konvensional. Ya, kenapa disebut konvensional? Karena tidak menggunakan instrumen modern, begitu, di mana analisisnya itu berdasarkan penimbangan hasil reaksi. Gitu ya. Nah, sedangkan volumetri sendiri itu apa? Volumetri itu adalah pengukuran atau analisis kuantitatif berdasarkan pengukuran volume. Ya, nanti kita akan belajar ada titrasi asam basa, titrasi pengendapan, dan lain-lain. Nah, ini berikut merupakan gambaran reaksi dalam gravimetri ya. Jadi misalnya analit yang kita inginkan itu adalah A ya. Kemudian ketika ditambahkan pereaksi B ini adalah apa ya? Jadi yang bisa mengambil analit A ya. Jadi misalnya analit A ini ada dalam suatu sampel yang masih kompleks ya. Misalnya senyawa A itu adalah logam berat dalam bukan logam berat, misalnya suatu senyawa logam dalam air minum misalnya gitu ya. Nah, gimana nih kita mau ngambil logam tersebut? Maka harus ditambahkan pereaksi. Sehingga setelah ditambahkan pereaksi, maka otomatis nanti akan menjadi hasil reaksi. Hasil reaksinya itu bisa berupa sisa bahan atau kotoran, bisa berupa gas, dan bisa berupa endapan. Di mana dalam gravimetri hasil reaksi ini yang nantinya akan ditimbang. Gitu. Nah, kemudian berdasarkan hasil reaksinya tersebut, tadi kan ada sisa bahan ya, gas dan endapan. Nah, sisa bahan itu bisa kita bisa kita satukanlah dengan endapan gitu ya, cara perbedaan metodenya. Jadi berarti kita ambil saja gas dan endapan gitu kan ya. Nah, yang pertama ketika hasil reaksinya itu berupa gas, maka bisa ditentukan beratnya itu dengan kedua cara. Yang pertama yaitu dengan cara evolusi atau tidak langsung. Jadi misalkan suatu analita ditambah pereaksi B dia menghasilkan gas. Nah, ternyata si A itu ketika dipanaskan juga menghasilkan gas yang sama. Sehingga kalau begitu kan bisa dicari berat gasnya itu dari berat bahan yang dapat diketahui. Jadi kan kalau dari sini ya, dari kedua reaksi ini nanti kita bisa menentukan berat B, begitu ya. Berat B, nah dari berat B itu dapat diketahui berat gas itu sendiri, begitu kan ya. Nah, gitu. Nah, itu dengan cara tidak langsung. Kalau dengan cara langsung, maka gas hasil reaksi itu diserap dengan adsorben. Ya, adsorben atau suatu bahan yang bisa menyerap gas, gitu kan ya. Kemudian nanti ditimbang, nah gas dalam adsorben itu maka dilambangkan menjadi W1. Sedangkan W0 adalah berat adsorbennya. Maka W1 sama dengan W0 ditambah berat gas yang diserap. Maka berat gas itu sama dengan delta W, yaitu W1 dikurangi W0. Nah, kemudian tadi kan jika hasil reaksinya berupa gas. Nah, bagaimana jika hasil reaksinya berupa endapan? Reaksinya tentu saja di awalnya akan sama ya. Jadi analit ditambah bereaksi menghasilkan hasil reaksi. Nah, tapi di sini hasil reaksinya itu padatan ya. Jadi dia bisa berupa endapan. Nah, dalam gravimetri endapan itu salah satunya bisa dibentuk selain dengan cara biasa, itu bisa dibentuk dengan cara elektrokimia. Ya, endapan itu dibentuk dengan cara elektrokimia. Mungkin kalian pernah ketika elektrolisis di kutub yang satunya lagi terbentuk endapan gitu kan ya. Nah, itu kan ketika endapannya ditimbang maka itu bisa menjadi analisis gravimetri. Namanya adalah elektrogravimetri gitu ya. Nah, gravimetri dengan cara menghitung berat endapan ini akan terjadi ketika hasil reaksinya itu berupa zat dengan kelarutan yang sangat rendah, begitu kan ya. Kemudian yang kedua, si zat endapannya itu kan tidak mungkin langsung ditimbang. Kenapa? Karena si reaksinya itu kan pasti kebanyakan itu cair ya, cairan gitu kan ya.
atau bentuknya cair begitu, sehingga si hasil reaksinya itu ketika kalau dia langsung ditimbang kan di situ ada berat airnya gitu kan ya, banyak. Nah, sehingga harus dilakukan terlebih dahulu endapannya itu dikeringkan dulu. Kalau dulu sebelum ada oven maka pengeringannya itu menggunakan dibakar, dipijarkan menggunakan api biasa begitu ya. Nah, kemudian nanti setelah kering itu ditimbang ya. Nah, tetapi sekarang ketika sudah ada oven, maka pengeringan atau pembakarannya itu dilakukan dengan oven pada suhu dan waktu tertentu. Sehingga nanti setelah kering kemudian ditimbang, ketika ditimbang tingkat keberulangannya, misalnya 3 kali ditimbang, itu hasilnya mirip begitu kan ya. Nah, berarti dianggap si senyawanya itu sudah merupakan endapan yang stabil atau susunan senyawanya stabil. Nah, maka di sini ketika gravimetri dengan cara pengendapan, reaksinya itu harus sesuatu zat yang bisa menekan kelarutan atau yang bisa mengendapkan analit. Nah, kemudian ini syarat endapan gravimetri. Syarat endapan gravimetri yang pertama adalah tentu saja harus terjadi kesempurnaan pengendapan. Kesempurnaan pengendapan bisa diatur dengan mengatur faktor kelarutan atau S, gitu kan ya. Di antaranya dengan penambahan reaksi mengendap. Kemudian ketika kelarutan dialurkan terhadap waktu, maka kelarutan itu seharusnya naik seiring dengan lamanya waktu begitu ya. Sedangkan ketika dialurkan terhadap kepolaran, maka ketika kepolaran larutan berkurang, kelarutannya juga otomatis berkurang sehingga senyawa tersebut mudah mengendap. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu pengendapan tersebut tentu saja harus murni. Endapan murni itu yang bagaimana? Yang bebas dari pengotor. Nah, pengotor itu asalnya dari mana? Nanti akan kita jelaskan ya. Jadi, gangguan-gangguan pada gravimetri diantaranya ada adsorpsi, oklusi, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, syarat endapan dari gravimetri yaitu susunan endapannya dia harus pasti, begitu kemudian stabil dalam bentuk terakhir dan tertentu. Ya, jadi kita harus sudah tahu. Jadi nggak bisa ya kita tiba-tiba mau analisis, kita nggak tahu kemungkinan di dalam sampelnya itu ada apa, nah nggak bisa. Ya, sebenarnya dalam analisis kimia itu tidak bisa. Kita harus tahu perkiraannya, setidaknya dalam sampel itu kita tahu perkiraan analitnya itu apa. Kemudian bagaimana cara perhitungan analisis gravimetri? Perhitungannya itu yaitu secara stoikiometri dengan faktor gravimetri atau disingkat FG. Apa itu faktor gravimetri? Faktor gravimetri merupakan perbandingan AR atau MR zat yang dicari terhadap AR atau MR endapan yang terbentuk secara stoikiometri. Nah, contoh di sini pengendapan Cl sebagai AgCl ya. Nah, Ag ya sebagai analit yang kita inginkan itu akan diendapkan oleh NaCl menjadi endapan AgCl kan ya. Nah, maka W0 adalah berat NaCl awal, W1 adalah berat endapan AgCl yang diperoleh, sedangkan Wx adalah berat analit Cl yang kita cari ya. Maka faktor gravimetri dari Cl itu adalah massa molar dari Cl dibagi dengan massa molar dari AgCl. Nah, satu persatu ini apa? Jadi mudahnya itu ya. Jadi si jumlah analit, jumlah ion analit, jumlah atom analit di pembilang dan penyebut itu harus sama. Jadi kan kalau ini mah Cl-nya memang 1 dibagi dengan MR AgCl. AgCl di dalam AgCl, Cl-nya juga 1 gitu ya. Nah, kemudian ini kan berfaktor gravimetri, tentu saja perhitungan dalam gravimetri tidak hanya faktor gravimetri ya. Di akhirnya kan tentu saja mencari berat Cl yang kita cari kan ya. Nah, maka perhitungan berat Cl-nya itu dengan mengalihkan antara faktor gravimetri dikalikan dengan berat endapan. Maka kan berat Cl-nya adalah faktor gravimetrinya tadi ArCl dibagi MR AgCl dikali koefisiennya 1/1 dikali dengan berat endapan W1. Itu nanti kita dapatkan Wx atau W zat yang dicari.
Nah, kemudian bagaimana jika Cl yang diendapkannya itu dalam bentuk Cl2? Ya, ini nanti akan berbeda di faktor gravimetrinya. Jadi, nah, tadi kan seperti saya sebutkan di pembilang dan penyebut jumlah ion yang akan dianalisis itu harus sama. Sehingga di sini penyebutnya itu dikalikan 2 ya. Berarti kan A per B-nya itu 1/2. Maka dari kedua kasus tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa definisi dari atau dapat dirumuskan bahwa faktor gravimetri adalah massa molar dari zat yang dicari dibagi dengan massa molar zat yang diendapkan dikalikan A per B. A per B-nya ini kasuistik ya, jadi tidak sama untuk setiap kasus yang kita cari. Nah, ini adalah contoh faktor gravimetri dari beberapa spesies. Contohnya ini SO3 dan BaSO4. Nah, ini pengecualian ya, kalau ada oksida-oksida di sini, maka oksidanya tidak usah kita lihat, karena yang nanti mengendap adalah S-nya saja, gitu ya. Maka di sini faktor gravimetrinya Mr SO3 per Mr BaSO4 dikali A per B-nya adalah 1/1, karena sulfur di pembilang dan penyebut itu masing-masing 1. Nah, kalau yang begini Fe3O4 ternyata bentuk endapannya Fe2O3, maka akan menjadi A per B-nya 2/3 ya. Begitu. Nah, kalau begini Fe dengan Fe2O3, nah ini salah ya, 2/1. Ini harusnya 2/1. Ini belum diperbaiki, mohon maaf. Dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana untuk perhitungan gravimetri senyawa yang mengalami perubahan struktur? Contoh, ada analisis besi secara gravimetri. Nah, besinya ini ternyata diendapkan sebagai ferrihidroksida anhidrid ya, atau FeOH3 kali ya, FeOH3 kali gitu. Nah, ternyata tadi endapan akhirnya itu stabil sebagai oksidanya yang diperoleh dengan pemanasan 1000 derajat Celcius. Nah, kan tadi ya Fe, tadi kan di soalnya ya penganapan Fe, kemudian dia ternyata hasilnya itu adalah stabil sebagai FeOH 3 kali anhidrid berarti ya kalau ada NH2O. Gitu. Berarti kan FeOH 3 kali NH2O gitu kan ya. Nah, sehingga kemudian tadi kan si endapannya itu stabil ketika dia dipanaskan dengan suhu 1000 derajat Celcius. Nah, FeOH 3 kali ketika dipanaskan, maka dia akan menjadi Fe2O3 ditambah 3H2O yang stabil. Nah, misalnya gini ya, gimana kita taunya gitu ya, taunya reaksi-reaksi seperti ini. Nanti kalian bisa lihat di contoh soal yang ada di buku Underwood ya. Nanti akan saya berikan latihan dengan contoh soal yang ada di buku Underwood. Nanti saya akan beritahukan halamannya. Jadi memang yang begininya si reaksinya itu bisa sudah diketahui, bisa tidak. Makanya pengetahuan kalian akan reaksi-reaksi pengendapan, terutama ya dalam gravimetri ini, itu harus digali kembali ya. Tentunya kan sudah dianalisis kimia ya. Nah, tadi kan maka faktor gravimetri dari Fe itu kan berarti 2/1 dikali ARFE per MR Fe2O3 ya. Oke, ini mohon maaf ya kalau penyebutannya masih rancu. Kalau Bu dulu kami pas KIDA sebutnya MM gitu kan ya. Tapi kenapa ini balik lagi jadi MR gitu kan ya? Ya, saya kira itu tidak perlu dipermasalahkan lah ya. Oke, MR yang penting kalian tahu esensinya itu sama begitu kan ya. Nah, W0 itu kan berarti dia adalah berat dari oke, kita bisa balik lagi ya. Nih, saya perlihatkan kembali. Tadi kan W0 itu adalah berat awal ya. Sehingga di sini kalau dilihat dari soal kan Fe-nya itu di awal diendapkan sebagai ferrihidroksida anhidrid ya, endapan awalnya. Berarti berat awalnya itu adalah berat
FeOH3 anhidrid, besi hidroksida anhidrid. Nah, kemudian W1-nya itu adalah endapan yang stabilnya. Endapan yang stabilnya kan Fe2O3 ya. Gitu. Maka persen Fe, oke, tadi kan di awal itu setelah mencari faktor gravimetri dicari berat endapannya ya dengan mengalihkan faktor gravimetri dikalikan dengan W1. Gitu. Nah, selain cara itu ada juga menghitung persen ya. Jadi dalam gravimetri ini selain menghitung berat juga kan tentu saja analisis kualitatif ini tujuan akhirnya adalah menghitung konsentrasi. Nah, konsentrasinya dalam gravimetri itu bisa dihitung dalam bentuk persen. Jadi kalau dalam kasus ini mencari persen Fe berarti kan sama dengan faktor gravimetri dikalikan dengan W1. Berarti kan tadi kita dapat ya Wx ya. Dapat faktor gravimetri kali W1 itu kan Wx ya. Dibagi dengan W0 dikali 100%. Jadi Wx dibagi W0 dikali 100% itu kita akan dapatkan persen dari analit yang kita inginkan. Dan itu sudah merupakan satuan dari konsentrasi. Ya, itu tadi sedikit perhitungannya. Kemudian bagaimana tahap-tahap analisis gravimetri? Yang pertama itu melarutkan sampel. Kemudian yang kedua mengatur kondisi larutan, pH-nya, waktunya, dan lain-lain. Yang ketiga itu membentuk endapan. Bagaimana cara membentuk endapan? Tergantung sampelnya. Ada yang sampel didiamkan saja bisa terbentuk endapan. Ada yang sampel membentuk endapannya itu harus dipanaskan terlebih dahulu, dan lain-lain. Dan tadi catatannya endapannya itu harus banyak ya, harus bulky. Karena kalau sedikit, dengan cara konvensional seperti ini itu akan sulit menganalisisnya begitu kan ya. Kemudian menumbuhkan kristal endapan ya tadi karena endapannya harus bulky maka endapannya itu harus banyak gitu ya. Kemudian yang kelima menyaring atau mencuci endapan. Kemudian setelah itu memejarkan sampai endapannya stabil. Ya, endapan yang stabil itu cirinya bagaimana? Dia kering, bentuknya pasti, spesifik, berkristal besar gitu. Kemudian setelah itu menimbang sampai konstan ya. Jadi setelah ini dalam keadaan panas endapan itu sudah pasti dia tidak stabil karena harus didinginkan terlebih dahulu. Nah, kalau di lab itu didinginkannya dalam desikator. Tadi dipanaskannya dalam oven, didinginkannya dalam desikator. Waktunya ini cukup lama ya di ovennya itu sekitar 1-3 jam dan mendinginkan desikatornya sekitar 1-2 hari. Nah, sehingga si desikator ketika offline dulu, jadi ketika praktikum gravimetri ini misalnya kita praktikumnya minggu ini, nanti menimbangnya didiamkan dulu gitu, nanti 2 hari lagi kita ke lab baru menimbang. Menimbangnya tadi harus sampai konstan. Disebut konstan itu jika setelah pengulangan 3 kali itu sama. Ya, atau hanya beda di angka kedua setelah koma gitu lah ya. Gitu, atau kalian juga sudah tahu ya konstan itu disebut konstan itu seperti apa. Kemudian nanti diakhiri dengan perhitungan. Nah, tahap yang perlu diperhatikan. Jadi kan untuk memudahkan langkah 5, bagaimana agar endapan yang terbentuk itu stabil. Tadi kan salah satu ciri stabil itu, jadi dia diupayakan berkristal besar atau kasar. Salah satu caranya yaitu dengan mengatur waktu kontak endapan dengan larutannya agar endapan tidak terlalu cepat mengendap. Gitu kan ya. Karena kalau cepat mengendap biasanya cepat larut lagi gitu ya. Jadi kita memang butuh banyak endapan, tapi kita juga tidak endapan yang terlalu cepat terbentuk itu juga tidak kita inginkan. Ini adalah diagram alur analisis gravimetri. Jadi yang pertama bahan ditambahkan dengan pelarut ya atau bahan ya tentu saja bahannya kalau misalnya padatan sampelnya itu misalnya dari tanah misalnya ya atau makanan misalnya kan gitu ya bisa dia berbentuk endapan maka kita tambahkan pelarut gitu kan ya. Kemudian kita tambahkan pereaksi. Nanti kan setelah jadi larutan kita tambahkan pereaksi. Nah, pelarut ini kan tentu saja yang melarutkan bahan yang ingin kita analisis. Nah, setelah dilarutkan kita tambahkan pereaksi untuk apa? Untuk mengendapkan kembali bahan tersebut gitu kan ya.
Bu kenapa nggak dari awal saja gitu langsung ditimbang? Ya kan dia kan masih kompleks gitu kan ya. Jadi sampel itu kan masih kompleks, belum tentu di dalamnya hanya ada analitikas saja, pasti ada zat-zat lainnya sehingga dia harus dilarutkan terlebih dahulu. Setelah dilarutkan kemudian ditambahkan reaksi untuk apa ya? Untuk mengendapkan kembali gitu. Karena ini gravimetri gitu yang kita ukur adalah beratnya. Di mana ketika dia ditambahkan reaksi tadi diukur pH-nya, diukur diperkirakan kelarutannya, diukur waktunya gitu. Kemudian nanti sehingga dia menjadi endapan kasar, kita cuci, kemudian tadi kita pijarkan, kita dinginkan, nah kemudian nanti endapan murninya itu ditimbang. Kemudian, nah tadi kan ya, jadi endapan yang murni itu dia harus terhindar dari pengotor. Nah pengotor ini bisa dibedakan dalam bentuk dia itu memang benar-benar pengotor ya, pengotor karena ada zat lain yang KSP-nya berbeda begitu ya. Kemudian ada juga pengotornya itu adalah dalam bentuk kopresipitasi gitu ya. Nanti kita apa itu presipitasi nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, contoh misalnya Fe dan Al keduanya mengendap sebagai hidroksida anhidridnya begitu kan ya. Tadi seperti Fe menjadi FeOH 3 kali, Al AlOH 3 kali. Nah, keduanya KSP-nya berdekatan sehingga harus hati-hati ya memilih reaksi untuk Fe dan Al ini ya. Kita memilih yang memang benar-benar spesifik untuk Fe dan spesifik untuk Al. Kenapa? Karena keduanya KSP-nya berdekatan. Bisa jadi keduanya teranalisis gitu kan ya. Jadi sehingga analisisnya tidak spesifik lagi kalau begitu. Nah, kemudian yang kedua, contohnya ketika Fe3+ terdapat bersama-sama dengan Mg2+, dia teradsorb dalam bahan gitu sehingga MgOH2 ikut terendapkan. Ini apa sih Fe3+ dan Mg2+ itu bahan pengabsorpsinya sama sehingga dari awal itu harus dipisahkan. Jadi nanti ada juga pemisahan ion-ion pengganggu gitu kan ya. Nah, dulu kan pas analisis kimia juga ada tuh di Vogel bagaimana cara memisahkan terlebih dahulu ion-ion pengganggu sebelum dia dianalisis secara kualitatif. Begitu juga di kuantitatif seperti itu. Nah, kemudian yang tiga contohnya misalnya Ca2+ dan Mg2+ pada pengendapan dengan oksalat. Nah, ini tadi jadi Ca oksalat pertama mengendap langsung disusul dengan Mg oksalat. Nah, ini kan nanti bagaimana caranya supaya kita pengennya Ca-nya aja nih, Mg-nya enggak. Ya. Bisa ditambahkan dengan, tadi kan salah satu caranya untuk menghindari pengotor adalah dengan ditambahkan kembali bereaksi. Di antaranya di sini bisa ditambahkan oksalat, ya, sehingga dia akan mengendap dengan lebih lama, ya, lebih lama waktu pengendapannya menjadi kalsium oksalat. Tambahkan kembali maksud saya, oksalatnya lebih banyak gitu misalnya. Seharusnya Ca2+ itu ditambahkan oksalat 10 gram itu sudah mengendap misalnya gitu ya. Atau ditambahkan oksalat 2 molar 10 mili itu sudah mengendap. Nah, tapi kita takutnya belum mengendap sempurna di situ ada zat pengotor Mg yang juga ikut mengendap gitu. Maka kita tambahkan misalnya oksalatnya mau jadi 2 molar 20 mili gitu. Itu tujuannya supaya Ca-nya mengendap lebih sempurna. Yang berikut adalah harga KSP ya. Tadi bisa dilihat Fe dan Al itu berdekatan. Kemudian Mg dan Ca juga berdekatan, begitu juga Mg dan Ba. Nah, kemudian tadi kan setelah endapan terbentuk ya, endapan kasar terbentuk itu ada pencucian endapan. Pencucian endapan itu yaitu yang pertama untuk menghilangkan kotoran yang terabsorpsi dan yang kedua untuk mendapatkan endapan murni. Ini adalah fungsi dari pencucian endapan ya. Nah, dalam pencucian ini sehingga sedikit banyak akan melarutkan kembali endapan ya. Jadi harus dipilih. Jadi yang paling menentukan dalam gravimetri ini adalah pemilihan pelarut, pemilihan reaksi. Ya, nah ini untuk mencuci endapan juga. Misalnya, Bu, kan nyuci mah pakai air aja gitu. Nah, jangan sembarang juga karena bisa jadi air tersebut melarutkan kembali zat yang kita inginkan.
Nah, bagaimana cara memilih larutan pencuci ini? Yang pertama, untuk endapan yang sukar larut atau sedikit larut dalam air panas, maka pencucinya itu dapat dipakai air panas. Ya. Kemudian, ini beberapa keuntungan pencucian air panas, di antaranya dia melarutkan kotoran, mengurangi absorpsi, dan memperlancar dalam penyaringan. Nah, jika larutan pencucinya itu dingin, maka dia berpotensi apa? Berpotensi akan adanya ion senama dari endapan ya, sehingga kan adanya ion senama ini kan tidak diharapkan ya, karena tadi dia bisa mengganggu pengukuran. Gitu. Nah, kemudian larutan pencuci dingin juga bisa ditambahkan dengan bahan organik, gitu kan ya. Ini untuk mengurangi kepolaran air pencuci, dan bisa juga dengan cara menambahkan larutan elektrolit. Penambahan larutan elektrolit itu untuk mencegah peptidasi. Peptidasi itu apa? Penguraian kembali gumpalan koloid menjadi butiran koloid sehingga sulit dalam penyaringan. Oke, tadi yang pertama salah saya. Jadi larutan pencuci dingin itu bisa ditambahkan dengan larutan yang mempunyai ion senama dari endapan sehingga dia akan mengurangi pengionan endapan. Nah, efisiensi pencucian endapan itu, jadi ketika porsi volume pencuci kecil, atau dinamakan dengan NX ya, maka pencucian itu akan lebih efektif ya. Jadi ketika kita hanya butuh sedikit larutan pencuci untuk mencuci sampel hasil reaksi kita gitu kan ya, maka dikatakan pencuciannya itu efektif. Kemudian ini adalah cara menghitung jumlah kotoran yang tertinggal di endapan, dinamakan dengan CN. Itu sama dengan VR, dan VR sendiri adalah volume pencuci yang tertinggal di endapan setiap kali pencucian dibagi V plus VR. V itu volume pencuci tersedia untuk pencucian endapan, kemudian dipangkatkan N dikalikan dengan CON jumlah kali pencucian. Ini contohnya begini, misalnya tersedia air pencuci 20 ml, kemudian mahasiswa A mencuci 1 kali pencucian, volume 20 ml per kali cuci. Nah, mahasiswa B mencuci 4 kali pencucian, volume 5 ml per kali cuci ya. Nah, volume pencuci tertinggal di endapan setiap kali pencucian adalah 0,5 ml. Misalnya kotoran awalnya 0,1 gram. Maka ditanyakannya berapa kotoran tertinggal di endapan setelah pencucian. Nah, ini bisa dihitung menggunakan rumus yang tadi ya. Untuk mahasiswa A, kotoran sisanya 2,4 kali 10 power min 3. Mahasiswa B, kotoran sisanya 6,6 kali 10 power min 6. Nanti kalian bisa bandingkan kotoran sisanya mana yang lebih kecil. Dan ini dipengaruhi oleh apa? Oleh volume cucian tadi dipengaruhi atau tidak gitu. Silakan kalian analisis sendiri. Baik, nah apa saja kelebihan dan kekurangan dari analisis gravimetri? Kelebihannya tentu saja dia tidak perlu standarisasi pereaksi. Kekurangannya dia adalah waktunya itu cukup lama. Tadi kan di ovennya saja sudah 1-3 jam, kemudian di desikatornya itu 2 hari, gitu kan ya, itu memerlukan waktu yang lama. Kemudian bahan sampelnya juga harus banyak, gitu kan ya. Karena kita menginginkan endapan yang banyak, maka sampelnya juga harus banyak. Nah, ini berikut adalah contoh analisis gravimetri. 0,4825 gram biji besi dilarutkan dalam asam mineral sampai besi teroksidasi menjadi Fe3+, diendapkan sebagai ini anhidridanya ya. Kemudian endapan disaring, dicuci, dipijarkan sampai diperoleh endapan akhir yang konstan dalam bentuk oksidanya, diperoleh beratnya 0,2481 gram. Ditanyakannya hitung persen Fe dalam biji besi. Maka penjelasannya seperti ini. Tadi W0-nya itu 0,4852. Dihasilkannya Fe2O3. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah tulis perubahan kimia pada proses pemijaran. Seperti ini ya, seperti ini contohnya. Kemudian tadi tentu yang keduanya itu mencari faktor gravimetri dari
Fe-nya sendiri. Kemudian setelah itu dicari persen Fe-nya. Didapatkan seperti ini. Ini juga ada di buku Underwood ya. Maksudnya soal yang ingin saya perlihatkan itu adalah ini. Kemudian ini contoh yang kedua, ditanya berapa Fe34 yang harus disiapkan untuk menghasilkan 0,5430 gram Fe23. Nah ini justru W itunya udah diketahui ya. Berat endapannya W1-nya Wx-nya sudah bukan Wx, W1-nya sudah diketahui. Nah, yang pertama itu maka tadi saya bilang bahwa reaksi-reaksi pengendapan itu sebisa mungkin harus sudah dikuasai karena di sini yang pertama itu kita harus bisa menuliskan persamaan reaksinya ya. Jadi kalau persamaan reaksinya salah tentu saja nanti hasilnya akan salah. Nah, ini kan faktor gravimetri dikalikan dengan tadi kan kalau tadi ya faktor gravimetri dikalikan dengan saya jadi lupa. Kita balik lagi ya, apa? Nah, kan faktor gravimetri dikalikan dengan W1 itu kan sama dengan Wx ya. Faktor gravimetri dikalikan dengan W1. Lihat di sini. Nah, Wx itu kan faktor gravimetri dikalikan dengan W1. Itu sama dengan Wx. Nah, di sini kan W1-nya kita udah tahu ya. Di soal yang tadi W1-nya udah tahu, maka faktor gravimetri dikalikan dengan W1 itu sama dengan Wx. Maka ini adalah berat dari sampel yang kita inginkan. W1 sama dengan Wx ya, berat analit yang kita inginkan itu segini hasilnya. Ini contoh soal berikutnya ya, nanti kalian pelajari sendiri. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan di forum diskusi. Nah, kemudian kan reaksi pengendap organik. Ini banyak digunakan dalam gravimetri. Kenapa? Karena reaksi organik ini berstruktur ukuran besar. Dia diperkirakan mampu membentuk helat ya, kompleks membentuk helat atau tadi endapannya itu ukurannya besar-besar gitu atau endapannya bersifat spesifik. Kemudian dia juga selektif. Jadi misalnya 8 hidroquinolin itu mengendapkan hanya Al saja. Kemudian 2 metil, 3 metil hidroquinolin tidak mampu mengendapkan Al gitu padahal sama-sama hidroquinolin. Jadi dia spesifik selektif karena faktor sterik. Kemudian peranannya juga endapan ditimbang sebagai oksidanya. Nah, bagaimana kriteria pemilihan reaksi organik? Yang pertama dia harus bersifat selektif, tidak mengandung pengotor, kopresipitasi dan endapan ionik lain, endapan bulkinya terbentuk dalam bentuk mikro atau semi mikro, kemudian dapat dimodifikasi dengan penambahan rantai atau gugus. Cupferon dan neocupferon. Kendalanya itu kelarutan reaksi dalam airnya kecil sehingga sulit mendapatkan pelarut yang murni. Nah, ini ada itu ya, tugas untuk kalian. Jadi nanti kalian kerjakan di buku tugasnya masing-masing, kemudian difotokan dan diupload ke LMS ya, 2 soal ya. Nah, kemudian ini sedikit lagi ya, ada mengenai termogravimetri. Jadi perubahan berat berdasarkan reaksi kimia dalam pembakaran atau pemijaran pada analisis gravimetri dikenal dengan termogravimetri. Contoh pada pemijaran kalsium oksalat dari suhu 100 sampai 800 derajat Celcius diperoleh bentuk senyawa stabil sebagai oksida Ca. Perubahan yang terjadi nih ketika suhu 100 sampai 250 itu yang terjadi senyawanya adalah ini 400 sampai 500 ini dan 700 sampai 800 ini. Jadi selama pembicaraan itu akan selalu terjadi perubahan berat. Perubahan beratnya itu terjadi karena apa? Karena ada beberapa reaksi kimia yang terjadi selama pembicaraan gitu ya. Kenaikan suhu itu senyawa-senyawa dalam sampelnya berubah.
Nah, misalnya bagaimana kita menentukan komponen dalam suatu campuran dengan termografimetri? Itu harus dibandingkan terhadap termogram komponen murninya. Jadi persen berat komponen A sama dengan persen perubahan berat campuran dibagi persen perubahan berat komponen murni dikalikan dengan 100%. Nah, seperti ini contohnya termogram ya. Ini kan ini beratnya. Ya, berat terhadap suhu. Itu kan termogram ya, jadi berat terhadap suhu gitu. Nah, ini ketika suhunya saya nggak bisa lihat. Oke, nanti kalian bisa lihat suhunya ya. Jadi pada suhu tertentu yang terbentuknya ini, suhu berikutnya ini, kemudian suhu berikutnya ini. Beratnya ini kan berat terhadap pada suhu tertentu, beratnya berapa dan yang terbentuknya apa. Ini juga termogram yang kedua. Ya, ini penjelasan dari termogramnya. Gitu kan ya. Jadi dari termogram 2 dapat dilihat ya CaCO3 murni pada pemanasan 800 derajat Celcius itu kehilangan berat sebesar 45%. Sedangkan MgCO3 murni pada 450 derajat Celcius itu kehilangan berat sebesar 52%. Ya. Nah, kemudian bila sampel C ya batuan berat awal itu 65 mg, diketahui terjadi penurunan berat pada 450 derajat Celcius menjadi 56 ini gram mungkin. Jadi 56 gram ini gram ya di atasnya. Berat awalnya 65 gram, 450 derajat turun menjadi 56 gram dan pada pemanasan 900 derajat kehilangan berat jadi 36 gram. Kebanyakannya dari penjabaran reaksi berupa sampel yang hilang, yang B persen komposisi campuran. Maka penyelesaiannya seperti ini. Ya baik, sebenarnya materi termografimetri ini masuknya ke pengayaan ya. Jadi dalam grafimetri perhitungannya itu yang penting kalian tahu yang tadi faktor grafimetri, bagaimana cara mencari faktor grafimetri dan bagaimana mencari persen ya, konsentrasi analit dalam bentuk persen. Tapi ini juga boleh dipelajari oleh kalian ya. Saya kira cukup jelas. Ya baik. Saya kira pertemuan kali ini cukup. Nanti jangan lupa dikerjakan tugasnya ya yang 2 soal tadi. Hitungannya nanti dikumpulkannya di LMS. Nanti saya akan buat assignment-nya. Grafimetri ini dijadwalkan 2 pertemuan ya. Jadi pertemuan ini untuk penjelasan dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan latihan soal. Ya baik, saya kira untuk kali ini cukup. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Oke, jangan lupa tinggalkan jejak ya ketika menonton videonya di YouTube gitu ya. Baik itu supaya saya tahu gitu kan ya. Memang saya tahu jumlah yang menonton itu berapa. Tapi pada beberapa momen gitu kadang jumlah yang menonton itu sangat sedikit gitu kan ya. Jadi kan di situ saya susah mengeceknya gitu kan ya, apakah semuanya sudah menonton atau belum misalnya. Bukan saya kan sudah download misalnya. Saya inginnya downloadannya minta ke teman misalnya gitu kan ya. Usahakan pertama kali itu tetap menonton ya. Supaya saya tahu jejaknya, saya tahu yang menontonnya itu berapa banyak gitu kan ya. Maka bisa meninggalkan like ya, karena jadi dari selain saya tahu jumlahnya dari berapa orang yang menonton, saya juga tahu dari jumlah like-nya. Berarti yang sudah menonton itu sama dengan jumlah like-nya. Baik, sekian pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum diskusi di LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.